Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Baihaqi, SDN Warakas 03, calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Pada kali ini, saya akan membawakan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Ahmad Baihaqi SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Ibu Umi Widayati SPD sebagai pengajar praktik dan Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI sebagai fasilitator. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 telah selesai pada minggu ini. CGP mulai dengan materi baru yaitu pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Pada jurnal kali ini saya mengambil model 2 yaitu DEAL yang dikembangkan oleh Ash dan Clayton pada tahun 2009. Untuk membuat D. Description yaitu pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Explanation. Analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Articulation of learning. Jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Alur Merdeka 31 Maret sampai 17 April, di mana M. Mulai dari diri, E. Eksplorasi konsep, R. Ruang kolaborasi, D. Demonstrasi kontekstual, E. Elaborasi pemahaman, K. Koneksi antar modul, A. Aksi nyata. Pada tanggal 31 Maret 2023, kami telah memasuki modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk mulai mempelajari materi modul ini, kami mengerjakan pretest. Setelah mengerjakan pretest, kami mulai alur pembelajaran di modul ini dengan aktivitas mulai dari diri, di mana kami melakukan refleksi sebagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Setelah melalui mulai dari diri, kami melanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Pada alur ini, kami mempelajari konsep materi mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, serta pengujian keputusan studi kasus. Selanjutnya, kami disuguhkan sebuah kasus untuk kemudian kami analisa dan didiskusikan bersama CGP lain dengan menggunakan 9 langkah pengujian agar menghasilkan sebuah keputusan yang sangat tepat. Kami mulai memasuki alur ruang kolaborasi pada tanggal 5 dan 10 April 2023. Di alur ini kami dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang benar-benar sedang terjadi. Analisa kedua yang telah kami diskusikan kemudian dipresentasikan pada sesi ruang kolaborasi kedua kegiatan berikutnya, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah untuk menanyakan terkait penyelesaian kasus dilema etika yang pernah ditemui di sekolah. Kemudian kami menganalisisnya. Selanjutnya, pada tanggal 14 April 2023, kami memasuki sesi elaborasi pemahaman, dipandu oleh instruktur yang hebat, memperkuat pemahaman kami tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Sebagai tagihan tugas berikutnya, kami mengerjakan tugas koneksi antar materi untuk mengaitkan modul 3.1 dengan modul sebelumnya, terutama pada modul 1.1, modul 2.2, dan modul 2.3. Alur terakhir, aksi nyata. Kami tidak diwajibkan melaporkannya di LMS, namun refleksi penerapannya bisa didiskusikan dengan rekan CGP lainnya. Setelah mempelajari modul 3.1 selama 2 minggu, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya lebih memahami perbedaan antara kasus dilema etika dengan kasus bujukan moral.
Perbedaan yang sangat mendasar mengenai dilema etika dan rujukan moral adalah pada latar belakang kasusnya. Jika dilema etika, maka kasus tersebut dapat disimpulkan dilema antara benar lawan benar. Sedangkan rujukan moral adalah benar lawan salah. Dalam pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, kami perlu menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Melalui pembelajaran modul 3.1 ini, banyak hal yang saya dapat. Kesemua alur sangat bermakna bagi saya untuk lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan untuk saya terapkan ke depannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran di antaranya. Pada alur demonstrasi kontekstual, saya mendengarkan pengalaman-pengalaman dari beberapa kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Sedangkan pada alur elaborasi pemahaman, kami semakin kuat mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, lanjut dengan koneksi antar materi, di mana dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kompetensi sosial emosional dan kemampuan coaching kita. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan mulai menerapkannya apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika suatu saat nanti. Kemudian, untuk waktu dekat ini, saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh kepada rekan sejawat. Tujuannya adalah agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika, kami dapat menyelesaikannya secara bijaksana melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang kami ambil dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan serta semuanya itu pasti berpihak pada mulut. Terima kasih, salam dan bahagia.